Kali ini kita akan belajar tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk diagram. Materi Bahasa Indonesia kelas 4 SD, tema 1, subtema 2. Gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk diagram. Gagasan pokok dan gagasan pendukung akan lebih mudah dipahami jika disusun dalam bentuk diagram. Cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk diagram. Yang pertama, bacalah paragraf dengan seksama. Yang kedua, cermatilah kalimat pertama hingga kalimat terakhir. Yang ketiga, tentukanlah gagasan pokok dan gagasan pendukung paragraf. Yang keempat, gagasan pokok adalah bagian inti, dapat ditulis di bagian atas atau tengah. Yang kelima, gagasan pendukung adalah cabang-cabang dari gagasan pokok, dapat ditulis di bagian samping atau bawah gagasan pokok. Di sini ada contoh bacaan, kita akan baca terlebih dahulu. Indonesia memiliki berbagai bahasa daerah, misalnya bahasa Batak, bahasa Jawa, dan bahasa Sunda. Keragaman bahasa di Indonesia tidak membuat bangsa Indonesia terpecah-pecah. Bangsa Indonesia tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Bangsa Indonesia dipersatukan oleh bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Ya, kita akan mencari yang pertama, yaitu gagasan pokok. Untuk gagasan pokoknya adalah Indonesia memiliki berbagai bahasa daerah. Kemudian, untuk selanjutnya, dari kata keragaman sampai titik bahasa Indonesia, itu adalah merupakan gagasan pendukung. Contoh dalam bentuk diagram, gagasan pokoknya adalah Indonesia memiliki berbagai bahasa daerah. Gagasan pendukungnya, keragaman bahasa tidak memecah belah bangsa. Kemudian ada gagasan pendukung, bahasa Indonesia mempersatukan bangsa Indonesia. Gagasan pendukung selanjutnya yaitu bangsa Indonesia tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk diagram. Suatu teks terdiri atas beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki gagasan pokok dan gagasan pendukung. Diagram gagasan suatu teks dibuat sesuai jumlah paragraf dalam teks tersebut. Gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk tabel. Gagasan pokok dan gagasan pendukung dibuat dalam bentuk tabel bertujuan untuk mempermudah memahami suatu teks. Contoh untuk paragraf pertama, bacaan yang berjudul Gelar Budaya di Sekolah. Kita akan baca terlebih dahulu. Keragaman tidak hanya terdapat di lingkungan masyarakat, tapi juga di lingkungan sekolah. Para siswa di sekolah UDIN terdiri atas berbagai suku bangsa. Mereka berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Ada siswa yang berasal dari Sumatera, ada siswa yang berasal dari Jawa, ada siswa yang berasal dari Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Papua, dan sebagainya. Kita akan mencari gagasan pokoknya. Untuk gagasan pokoknya adalah kalimat pertama, yaitu keragaman tidak hanya terdapat di lingkungan masyarakat, tapi juga di lingkungan sekolah. Untuk selanjutnya, kalimat setelah gagasan pokok dari para siswa sampai titik sebagainya, ini merupakan gagasan pendukung. Paragraf kedua, kita akan baca terlebih dahulu. Sekolah sering mengadakan gelar budaya untuk memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia kepada para siswa. Misalnya, gelar pakaian daerah, gelar makanan tradisional, dan gelar musik tradisional. Pada saat gelar pakaian daerah, para siswa mengenakan pakaian daerah ke sekolah. Pada saat gelar makanan tradisional, para siswa membawa contoh makanan tradisional ke sekolah. Pada saat gelar musik tradisional, para siswa mengadakan pertunjukan musik daerah. Ya, untuk kalimat pertama di sini disebut gagasan pokok. Untuk kalimat selanjutnya setelah kalimat pertama, setelah kalimat gagasan pokok, ini disebut gagasan pendukung. Contoh dalam bentuk tabel. Jadi kita buat tabel seperti ini. Ya, kita buat tabel seperti ini. Kolom pertama kita tulis paragrafnya, ada dua paragraf, kita tulis paragraf 1 dan paragraf kedua. Untuk gagasan pokoknya, kolom kedua,
Kemudian untuk gagasan pendukung kita tulis pada kolom ketiga. Jadi, untuk mempermudah kita menulis gagasan pokok dan gagasan pendukung bisa dibuat dalam bentuk tabel. Membuat ringkasan teks dengan peta pikiran. Peta pikiran yang berisi gagasan pokok dan gagasan pendukung dapat dijadikan acuan untuk membuat ringkasan. Meringkas isi teks sama dengan menulis kembali isi teks secara singkat. Langkah membuat ringkasan teks yang pertama, bacalah teks dengan seksama. Yang kedua, gunakan kalimat tanya apa, siapa, mengapa, bagaimana, di mana, dan kapan untuk mengetahui kejadian yang diceritakan dalam teks. Yang ketiga, catatlah hal-hal penting yang kamu temukan saat membaca teks. Yang keempat, buatlah peta pikiran untuk mencatat gagasan pokok dan gagasan pendukung pada setiap paragraf. Yang kelima, buatlah ringkasan berdasarkan peta pikiran menggunakan bahasamu sendiri. Yang keenam, urutkan peristiwa yang harus sesuai dengan isi teks sebenarnya. Yang ketujuh, gunakan kalimat yang ringkas, hindarilah pengulangan kalimat dan bahasa yang tidak efektif. Demikian penjelasan dari Ibu Guru. Terima kasih dan selamat belajar.